Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh terhadap Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, maka sesungguhnya Allah adalah musuh terhadap. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita semua menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat
Islam, sehingga dengan nikmat Islam, nikmat iman tersebut kita termasuk dari orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu beribadah dan bersyukur kepada Allah. Maka Allah kemudian berikan limpahan rahmatnya, barokahnya dan ridhonya dalam kehidupan kita dunia akhirat. Allah cukupi kita dengan rizki yang halal, rizki yang luas, yang barokah, yang dengan rizki itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah. Maka kita berterima kasih kepada Rasulullah biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahbihi wa ummatihi. Semoga kita semua dirahmati Allah untuk selalu ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau, berupaya sedikit demi sedikit menjaga amaliyah kita ini, sehingga selalu mampu meneruskan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melanjutkan apa yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwa kita masih tetap bersama mengkaji, bertadabbur tentang tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan ini kita mengkaji pada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Masih pembahasan tentang Bani Israel. Ya. Bagaimana kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh terhadap Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi jelas sekali, ini penegasan dari Allah kepada Bani Israel yang selama ini selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah sikapnya, terutama ketika sebelum diutusnya baginda Rasulullah dan setelah diutusnya baginda Rasulullah, yang tentunya bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel. Maka disampaikan, qala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah, ajma' ahlul ilmi bit-ta'wil jami'an anna hadhil ayah nazalat jawaban lil yahudi min Bani Israel idh za'amu anna Jibrila aduwwun lahum wa anna Mikaila waliyyun lahum thumma ikhtalafu fi sababil ladzi qalu dhalika faqala ba'duhum innama kana sababu qilahum dhalika min ajli munadharah jarat bainahum wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi amri nubuwwatihi dzikru man qala dhalika. Jadi ayat ini sebagaimana disampaikan di awal diturunkan sebagai jawaban penegasan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berkata bahwa Jibril itu adalah musuh menurut mereka. Jadi Bani Israel itu menganggap Jibril itu sebagai musuh mereka. Bayangkan. Sedangkan malaikat Mikail, nah ini, sedangkan malaikat Mikail adalah kekasih mereka yang disenangi oleh mereka, yang menjadi pelindung bagi mereka, katanya begitu. Kebalikannya malaikat Jibril itu bagi mereka adalah musuh. Maka ayat ini menjawab apa yang dilontarkan oleh orang-orang Israel itu
Walaupun diterangkan di sini ikhtalafu fi sababil ladzi min ajli qaulu dzalik. Ada ikhtilaf kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat itu tentang sebab kenapa mereka ini kemudian tidak mau mengakui nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi titik pendapat cara berpikir mereka antara mereka dan baginda Rasul. Haddatsana Abu Quraib haddatsana Yunus bin Bukair an Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Hausab an Ibni Abbas annahu qala hadarat asaba minal yahudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim haddatsana an khilan nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salu amma syi'tum walakin ij'alu li zimmatallahi wa ma akhadha Yaqub ala banihi la in ana hadatskum an syai'in fa araftumuhu la tattabi'annani alal Islam. Jadi suatu saat sekelompok dari Yahudi ini datang kepada Rasulullah, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Abul Qasim. Rasulullah itu juga disebut juga dengan Abul Qasim. Saya ingin membicarakan tentang suatu perkara, kata beliau, kata mereka ini. Yang pertanyaan tentang perkara ini tidak akan bisa dibahas, dijawab kecuali yang bisa menjawabnya itu adalah Nabi. Jadi tidak bisa sembarangan orang ini bisa menjawab ini, kata mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab tantangan mereka ini. Salu, tanyalah, terserah kalian. Tetapi ingat bahwa itu semua aku ini di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yakub juga mendapatkan perlindungan akan putra-putranya. Maka apabila apa yang aku sampaikan kepada kalian ini tentang sesuatu itu kemudian aku mengetahuinya dan itu benar adanya, ikutilah aku. Gitu. Kalau memang benar jawabanku, ikuti. Kalau memang benar, ikuti. Dan masuklah kalian ke dalam ajaran Islam. Jadi Rasulullah sebelum menjawab pertanyaan mereka sudah bilang, Rasulullah itu mengakui bahwa dia itu dalam lindungan Allah. Sebagaimana Nabi Yakub juga putra-putranya itu dalam pengawasan Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf itu ketika beliau itu saudaranya punya siasat yang tidak baik, kemudian ditinggal, Allah berkehendak memberikan jalan, menunjukkan kebesarannya, dikembalikan lagi kepada Nabi Yakub. Sama Rasulullah pun begitu. Ayo tanya apa saja, tapi ingat, kalau kemudian aku bisa menjawab dan itu benar, hendaklah kalian semua mengikutiku dan kalian memeluk agama Islam. Faqalu dzalika laka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salu amma syi'tum. Ayo, tanyalah kalian tentang apa saja kalian yang kalian inginkan. Qalu akhbirna an arba'i khilal nas'aluka anhunna. Akhbirna ayyut ta'am harrama Israil ala nafsi min qabli an tunazzilat Taurah. Coba, saya itu ingin tahu makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Israil. Ya. Nah, Israil itu kan nama lain dari Nabi siapa? Kemarin kita sudah kaji itu. Nabi Yakub.
Ya. Jadi apa makanan yang diharamkan oleh beliau kepada dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Wa akhbirna kaifa ma'ul mar'a wa ma'ur rajuli wa kaifa yakunu dzakar wa minhu wal untha. Dan tolong berikan kepadaku penjelasan bagaimana, mohon maaf, air mani laki-laki dan perempuan itu sistem kerjanya bisa kemudian lahir anak laki, kemudian lahir anak perempuan. Itu yang kedua. Wa akhbirna bi hadan nabiyil ummi fit Taurah wa man waliyuhu minal malaikah. Tolong saya diberitahu siapa yang dekat, siapa yang menjadi teman nabi yang diutus ini, ya. Apakah dia itu, siapakah dia itu malaikatnya, kurang lebih begitu. Siapa yang menjadi penghubung antara dia dengan Allah? Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum ahdullah la in ana amba'atkum la tattabi'anni. Jadi kalian itu sudah berjanji dengan nama Allah. Kalau aku sampaikan kepada kalian jawaban ini, penjelasan ini, kalau memang itu benar, maka kalian harus mengikutiku. Fa'atuhu ma sya'allah min ahdi wa mitsaq. Maka ini menjadi perjanjian. Faqala nasatukum billadhi anzala Taura ala Musa hal ta'lamuna anna Israila Yaqub maradan syadidan. Bahwa sebagaimana disampaikan dengan turunnya Taurat kepada Nabi Musa, tahukah kalian bahwa sesungguhnya Nabi Yakub yaitu Israel pada suatu saat itu pernah mengalami sakit yang sakitnya itu sangat parah. Jadi Nabi Yakub itu pernah sakit parah. Fatala saqamu minhu, maka sakitnya ini lama sekali, panjang sekali. Fanadara lillahi nadran la in afahu wa min maradihi la yahrimanna ahabbu ta'am wa syarab ilahi. Wa kana ahabbu ta'am ilahi luhumul ibil wa ahabbu syarab ilahi albanuha. Jadi ketika sakit yang begitu lama itu, Nabi Yakub kemudian nadar, janji. Janjinya apa? Kata beliau, kalau saya disembuhkan oleh Allah, diangkat sakit saya, diberi kesembuhan saya, maka saya mencegah, saya menghindarkan diri saya ini untuk memakan, mengkonsumsi makanan yang paling saya sukai dan minuman yang sangat saya sukai. Dia bilang begitu. Maka kemudian apa minuman ini, apa makanan ini? Makanan dan minuman ini adalah daging unta. Minuman yang beliau senangi apa? Yang paling disenangi? Susu unta. Tidak ada Pak, susu bendera tidak ada zaman dulu ya. Jadi beliau itu bernadar begitu. Bagaimana jawaban orang Yahudi? Faqalu Allahumma na'am. Benar. Benar. Mereka mengakui kebenaran itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah melanjutkan lagi,
Jawaban beliau, Allahumma syhad alaihim. Allahumma syhid alaihim. Ya Allah, saksikan bagi mereka ini. Saksikan. Jadi benar sudah jawaban Nabi Muhammad benar. Wa ansadakum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzala at-taura ala Musa ta'lamuna anna ma'ar rajuli ghalidun abyad wa anna ma'al mar'ati raqiqun asfar. Nah, kalian mau tahu bagaimana mani laki-laki dan mani perempuan? Coba, ini belum ada medis ini Pak, zaman itu sudah ada keterangannya, diterangkan ini bahwa sesungguhnya, kata Nabi, saya sampaikan kepada kalian yang tiada Tuhan selain Dia Allah, di mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya air mani laki-laki itu ghalidh, kental. Betul? Loh, kok ragu-ragu Pak? Enggak, ini kan harus dicocokkan ini. Jawabannya laki-laki semua ini. Abyad, warnanya putih. Bayangkan Rasulullah sudah ribuan tahun yang lalu sudah bisa jawab itu. Sedangkan air mani perempuan raqiqun asfar. Kalau laki itu kental, kalau perempuan itu encer. Warnanya kuning. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah memberi jawaban kepada mereka lama. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad wa syubhu bi idnillahi azza wa jalla. Maka siapa yang menang? Ini yang menang antara mani laki dan perempuan itu, siapa yang menang? Maka itu yang akan nanti yang dikandung anaknya. Kalau yang menang air mani laki-laki, maka dia yang akan melahirkan anak laki-laki. Dan sebaliknya. Wa idza ala ma'ar rajuli ma'al mar'ati kana al-walad dzakaron biidnillah. Jika yang menang itu air mani laki-laki terhadap air mani perempuan, maka yang keluar itu adalah laki-laki bayinya dengan izin Allah. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli kana al-walad untha biidnillahi azza wa jalla. Sebaliknya begitu. Coba, sistemnya begitu, caranya begitu sudah dulu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Medis baru ini akhir-akhir ini. Rasulullah itu yang katanya an-nabiyul ummi, yang tidak bisa baca dan nulis, tapi Allah berikan khususiyah. Jadi ketika ditanya oleh kaum Bani Israel itu bagaimana sistem kerjanya laki perempuan itu, bagaimana bentuknya, bagaimana nanti kok bisa lahir anak laki-laki, sistem kerjanya seperti ini. Bayangkan, Masya Allah, ini Rasulullah. Semoga kita semua istiqomah iman Islam. Dan kalau kemudian siapa yang menang itu, kalau dia yang menang bapaknya, maka seperti bapaknya. Nah ini hati-hati. Kalau seperti Korea, nah ini hati-hati. Kebanyakan nonton film Korea ya. Bahwa qalu Allahumma na'am. Mereka jawabannya apa Pak? Betul. Nah, mereka mengakui dua jawaban benar. Qala Allahumma syhad. Ya Allah, ishhad. Saksikan ya Allah. Wa ansadakum billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiyyul ummi tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Coba, siapa nabi itu
Yang dimaksud itu siapa? Kata Allah itu siapa? Dalam pembahasan itu siapa? Yang kamu maksud itu adalah Nabi. Matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu matanya terpejam tapi hatinya tidak. Kita Pak, matanya tertutup, waduh wis kacau semua sudah, wis nggak dengar apa-apa sudah. Masya Allah. Qala Allahumma syad, qala Allahumma na'am. Betul, betul jawabannya. Yang ketiga pun benar jawabannya. Kata Rasulullah, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan ya Allah. Saksikan mereka ini. Qalu antal an fahaddatsana man waliyuka minal malaikah. Siapakah? Nah, pertanyaan yang keempat dari mereka. Siapakah yang engkau yang menjadi perantaramu, yang sangat dekat denganmu di antara malaikat-malaikat Allah itu? Fa indaha nujami'uka au nufariquka. Maka dalam pertanyaan inilah yang akan menjadi kepastian, apakah saya Rasul akan bersama panjenengan atau saya kemudian berpisah dengan panjenengan. Qala fa inna wali Jibril. Sesungguhnya pelindungku adalah Jibril. Yang menjadi perantaraku adalah Jibril. Walam yab'athillahu nabiyyan qad illa wa huwa waliyu. Dan tidaklah satu orang pun nabi yang ada, nabi Allah, utusan Allah yang ada di bumi ini, kecuali malaikat Jibril itulah yang menjadi perantaranya. Gak ada, semua nabi itu. Qalu fa indaha nufarikuka. Maka dalam hal ini saya berbeda denganmu Nabi Muhammad. Saya tidak sama denganmu Muhammad. Walau kana waliyuka siwahu minal malaikah tabi'unaka. Seandainya yang engkau sebutkan itu bukan malaikat Jibril, selain malaikat Jibril, saya akan mengikutimu. Wasadaqnaka, dan saya akan mempercayai kamu, kata mereka. Qala fama yamna'ukum an tusaddiquhu. Apa yang menjadi sebab kalian, yang menghalangi kalian untuk mempercayainya? Qalu innahu aduuna. Malaikat Jibril itu musuh kami Rasul. Malaikat Jibril itu musuh kami Nabi Muhammad, kata mereka. Fa anzalallahu azza wa jalla. Maka turunlah ayat ini sebagaimana disampaikan tadi. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh terhadap Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, dengan seizin Allah. Jadi nggak mungkin, nggak masuk akal kalau malaikat Jibril itu dibenci, itu nggak masuk akal. Lawang risalah para nabi itu semuanya turun melalui malaikat Jibril. Setelah dicari-cari ini, nah ini. Kul man kana aduwwan li Jibril fa inna nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi ila qawlihi law kanu ya'lamun fa inda ba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang durhaka, yang tidak mau mengakui kebenaran itu. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad fi Musnadian Abi Nadhr Hasim bin Amil Qasim Abdurrahman bin Hamid fi tafsiri an Ahmad bin Yunus kilahuma an Abdul Hamid bin Bahram wa rawu Ahmad aidan al-Hasan Muhammad al-Marwazi an Abdul Hamid bin wa qad rawa Muhammad bin Ishaq qalu fa akhbirna anir ruh. Tolong beritahu kami tentang ruh. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril.
Fa anzadakum billahi wa bi ayyami anu bani Israel hal ta'lamuna annahu Jibril wa walladhi ya'tini. Tahukah kalian, kata Rasul, bahwa yang datang kepadaku itu adalah malaikat Jibril, bukan yang lain. Qalu Allahumma na'am walakinnahu aduwwul lana. Mereka mengiyakan, benar Muhammad, tapi dia itu musuh bagi kami. Wa malakun innama yati bisyiddah wa safkud dima. Kenapa kami tidak suka malaikat Jibril? Karena dia malaikat yang membawa kekerasan, yang membawa kehancuran. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu terjadi atas perintah Allah, dan biasanya di situ ada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mereka menyampaikan demikian, falaula dzalika ittaba'naka. Seandainya bukan dia Muhammad, saya akan mengikuti ajaranmu Muhammad. Fa anzalallahu ta'ala fihim. Maka kemudian turun ayat ini lagi, kepada mereka diturunkan ayat ini. Wa qala Imam Ahmad aqbalta yuhudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Abul Qasim akhbirni. Sampai ini disampaikan terus, tetapi hakikatnya kenapa mereka menyalahkan sebenarnya, Pak? Tidak terima. Kenapa? Karena yang dipilih adalah Nabi Muhammad. Siapa yang mereka senangi oleh Bani Israel ini? Siapa yang mereka sukai? Malaikat Mikail. Coba Muhammad, kamu itu malaikat yang kamu senangi, malaikat yang datang perantara kamu itu adalah malaikat Mikail. Waduh, coba yang nurunkan hujan malaikat Mikail, yang mengatur rezeki malaikat Mikail. Apa itu malaikat Jibril? Alasan. Ini KD ini, Pak. Karpe dewe angel tuturamu ini. Cari alasan. Ya. Sekali lagi, bagaimana watak mereka ini membolak-balikkan. Wah, luar biasa. Sampai segitunya. Padahal bagi kita semua itu malaikat sama, semua makhluk Allah. Di mana letaknya malaikat itu punya ambisi, malaikat itu punya nafsu, punya syahwat, malaikat itu makan minum seperti kita? Enggak ada. Malaikat itu hanya mengikuti perintah dan seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab ayat ini kemudian ditampilkan, disampaikan oleh Allah kepada mereka sebagai jawaban atas alasan yang mereka buat-buat ini, bahwa tidak boleh bagi kita ini membenci satu malaikat, nggak bisa, semuanya sama, nggak bisa. Ini tegas disampaikan dalam hal ini. Kenapa disampaikan oleh Allah? Bagaimana mungkin mau membenci malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril yang menjadi perantara turunnya wahyu, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin itu, gak mungkin. Bahkan apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai perantara itu, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada yang salah. Sekali lagi, ini tipu daya dari Bani Israel. Jadi jangan kaget, Rasulullah ditanya, dites berapa perkara tadi itu, semuanya dijawab oleh Rasulullah. Tapi kenapa ketika jawaban berkaitan dengan malaikat mereka tidak mau menerima itu? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena sekali lagi kita tahu Bani Israel itu memiliki ambisi yang besar, tidak mau dinomorduakan, tidak mau menerima kalau itu bukan dari golongan mereka, sebagus apapun, seperti apapun. Masya Allah. Saya barusan
baca tentang sumur orang Yahudi itu. Sumur rumah, ya. Orang Yahudi itu punya sumur di Madinah itu. Sumur ini nggak pernah kering, Pak. Rasulullah sampai bersabda, siapa yang bisa membeli sumur ini, dia akan masuk surga. Sahabat Utsman bin Affan, kemudian dia tidak hanya ahli ibadah, pinter, negosiator ulung. Ditawar-tawar nggak mau, dicara nggak mau, sudahlah gini aja rumah. Gimana kalau kita bagi dua saja? Gimana? Kalau kamu nggak mau jual semuanya, separuh-separuh lah. Terus? Ya kita bagi dua, satu hari nanti kamu jual, satu hari aku jual. Nah, Israel itu pikirannya cuma sesaat. Yang penting untung, yang penting fulus. Tidak ada fulus, mamfus. Ini orang Israel. Tapi sahabat Utsman bin Affan visioner ke depan, jauh. Gak hanya mikir dunia, akhirat dia. Caranya bagaimana? Sudahlah, satu hari kamu jualan, biar orang mukmin beli, satu harinya saya yang jualan. Oh ini enak ini, gitu, cocok ini. Begitu giliran sahabat Utsman bin Affan, siapa yang ngambil air hari ini gratis, gak usah bayar. Kebakaran jenggot itu orang Yahudi, Pak. Giliran besok dia jualan, gak ada yang beli. Oh sudah gratis kemarin. Ditandon semua sama dia, sama orang mukmin itu. Wah kalau kayak gini terus, mampus teman saya ini. Sudah gak bisa buat apa-apa, karena setiap giliran Utsman jualan, Sayyidina Utsman jualan, orang mukminnya datang semua. Akhirnya sudahlah Utsman beli semualah ini. Nah, akhirnya dibeli. Sahabat Utsman bin Affan tidak hanya memikirkan dunia, memikirkan akhirat. Saking ridhonya Allah, sampai sekarang pun apa yang beliau wakafkan itu, dari yang pertama Well Roma itu sampai menjadi Well Utsman itu, sekarang terus menerus bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Sampai 200 miliar per tahun kalau saya tidak salah ya, penghasilannya. Masya Allah. Ini yang membedakan. Jadi jangan kemudian kita ini kalau sudah benar, jangan cari-cari alasan lain. Sama seperti pernah saya bilang, kalau sudah mendapatkan keringanan jangan tawar-tawar lagi. Kalau sudah dikasih keringanan sih nawar, bulet akhirnya, ruwet. Itu kalau sudah diberi keringanan. Jadi ini pembahasan sebab ya bagaimana kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 97 ini. Insyaallah untuk yang akan datang kita lanjutkan pada pembahasan tafsir ayat ke-98 ke milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji atafatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim
جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ini ya Allah, kami memohon ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami apabila mereka telah mendahului kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, bersihkanlah dosa mereka sebagaimana baju putih yang bernoda menjadi bersih dan suci kembali. Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah dosa kami dan mereka, berkahilah hidup kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, berilah kami putra-putri yang saleh-salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang tafaqquh fid din ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang istiqamah, istiqamah iman Islam kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.